Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini, warahmatullahi wabarakatuh. baiklah di sini kami dari kelompok 2 Pendidik Sejarah Politik kelas A. Di sini saya sendiri Rosi Oktari Antoni, ada Lydia Veronica, lalu ada Sri Rahmadani, dan selanjutnya ada Rona Ningsi. Di sini kami akan membahas tentang sistem-sistem politik yang mana yang pertama itu pengertian sistem politik yang akan dijelaskan oleh saudari kita Rona Ningsi. Kepada Rona Ningsi disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian sistem pemerintahan, yaitu terdiri dari gabungan dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Demikian, apabila dilihat dari sistem etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas. Secara umum, sistem merupakan suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan, dan apabila salah satu atau sebagian di antara komponen tersebut tidak atau kurang berfungsi, akan mempengaruhi komponen-komponen yang lainnya. Istilah pemerintahan dapat diartikan baik secara luas maupun sempit. Dalam arti luas, pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat secara untuk menjamin kepentingan negara itu sendiri. Jadi bukan saja dikaitkan dengan pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif saja, tetapi hubungannya dengan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini, pengertian pemerintahan mencakup ke semua fungsi tersebut di atas. Dalam arti sempit adalah hanya menyangkut fungsi eksekutif saja. Demikian pula basic menguraikan bahwa pemerintahan pertama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, dan jabatan yudikatif, dan jabatan suprastruktur lainnya. Sudah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu macam-macam sistem pemerintahan itu sendiri, yang mana di sini yang akan dijelaskan yang pertama oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan demokrasi, di mana di dalam sistem pemerintahan demokrasi setiap orang mempunyai hak suara. Itu ada suatu rekognisi atau pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia secara esensial sebagai makhluk yang tinggi di muka bumi, yang dilengkapi dengan akal untuk membuat suatu budaya yang tinggi dalam keajarannya dan kelenggangan daripada manusia itu sendiri sepanjang masa. Rakyat di dalam sistem demokrasi adalah di atas segalanya, sebagai makhluk ciptaan Malikul Kudus. Dalam hal ini, rakyat yang membuat negara pemerintahan, bukan pemerintahan yang membuat rakyat. Pemerintah bisa berganti dan bisa bubar, tetapi rakyat tidak akan pernah bisa bubar. Oleh karena itu, rakyatlah yang paling berkuasa di dalam negara itu. Maka, setiap sistem pemerintahan atau bentuk pemerintahan yang mengangkat suara-suara daripada rakyat dan menganggap rakyat berlalu begitu saja, maka pemerintahan yang demikian akan terguling. Marcos di Filipina, Ceausescu di Rumania, dan Idi Amin
Baiklah, saya ulangi. Di dalam demokrasi itu sendiri tidak mengandung pengertian bahwa rakyat berbuat seenaknya, tetapi karena justru rakyat mempunyai kesadaran yang cukup tinggi atas tanggung jawab terhadap kelangsungan bangsa dan negara, maka rakyat dalam segala tindakannya itu mengikuti norma-norma hukum yang dibuatnya sendiri di dalam rangka ibadah. Jadi, hukum-hukum atau aturan yang dibuat dan diikuti oleh rakyat itu bukan hukum-hukum atau aturan-aturan yang mencelakakan diri sendiri, melainkan mengangkat derajat ke arah yang lebih tinggi. Demokrasi yang religius adalah suatu tatanan pemerintahan rakyat yang tidak melepaskan diri daripada norma-norma agama. Sedangkan demokrasi sekularistik adalah suatu tatanan pemerintahan rakyat yang menjauhkan diri atau memisahkan diri dari nama. Sedangkan demokrasi Pancasila merupakan demokrasi sekularisme karena disebabkan hal berikut ini. Yang pertama yaitu dalam Pancasila, sila pertama, diakui adanya ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia adalah yang Maha Kuasa, yang ialah yang menciptakan manusia dan agamanya. Yang kedua yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1, disebutkan negara Baiklah, kita lanjut dengan yang C, yaitu di negara Indonesia ada Departemen Agama yang dibagi menjadi beberapa dirjen sesuai dengan jumlah agama yang diakui di Indonesia. Yang keempat yaitu pendidikan agama di Indonesia diajarkan mulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Yang kelima, pemerintah di dalam kegiatan mendirikan tempat ibadah baik melalui APBN ataupun non-APBN. Yang keenam, di dalam GBHN disebutkan bahwa agama merupakan bagian integral daripada bangsa Indonesia sehingga harus diajarkan dan dikembangkan. Lanjut yang kedua yaitu sistem pemerintahan timokrasi. Timokrasi berasal dari kata timo yang berarti kekayaan, kehormatan, sedangkan krasi berasal dari cacea yang berarti kekuasaan. Menurut pengertian ini, maka timokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh orang-orang kaya dan ingin memperoleh kehormatan. Mengingat menekankan kepada kekayaan bagi dirinya sendiri ataupun keluarganya, sehingga masyarakat maupun miskin atau sengsara tidak dipedulikan lagi. Jadi, untuk mencari harta. Negara tidak dijadikan titik sentral yang harus diusahakan oleh pemerintah untuk memperoleh kemakna itu. Demokrasi dijadikan alat untuk menindas terhadap rakyat, menghalangi kegiatan-kegiatan rakyat untuk memperoleh kekayaan atau kemakmuran, dan dijadikan alat untuk menindas rakyat bila mencoba melakukan penentangan ataupun pemberontak terhadap pemerintah. Negara yang melakukan pemerintahan Kono atau pada negara-negara modern adalah negara komunis seperti Rumania di bawah pemerintahan Ceausescu dan Elena Ceausescu dan pada negara-negara kediktatoran dengan paham liberal seperti Filipina Marcos. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Disilahkan. Baik, selanjutnya ialah 3 sistem pemerintahan oligarki. Oligarki berasal dari kata oligo dan arkeia bahasa Yunani yang mengandung arti masing-masing sedikit dan kekuasaan. Negara dalam sistem pemerintahan oligarki dikendalikan atau diperintah oleh yang sedikit atau dikatakan oligarchy is government by the few. Pengertian ini mengandung maksud bahwa kekuasaan di dalam negara hanya dijalankan oleh sedikit orang. Rakyat yang banyak di dalam negara itu tunduk kepada yang sedikit itu tadi.
Untuk mempertahankan kekuasaannya di dalam negara itu, orang-orang yang sedikit itu tadi yang menjalankan pemerintahan mengusahakan segala cara agar rakyat tetap dapat dikendalikan dan dikuasainya. Tujuan negara adalah, yaitu tujuan ini dalam pemerintahan sistem oligarki biasanya tidak dapat diwujudkan, terutama yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan dan kemerdekaan perorangan. Dalam sistem oligarki yang kuno, tidak ada pemilihan pemimpin rakyat yang akan menjalankan pemerintahan itu. Disebabkan dalam sistem oligarki, yang memerintah adalah terdiri dari sedikit orang itu. Juga dalam sistem ini, negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kaum oligo. Adapun negara-negara yang melakukan sistem oligarki pada masa silam adalah negara kota Yunani kuno pada negara-negara modern. Adalah negara komunis, mengingat di negara-negara komunis itu, pada kenyataannya negara bahwa dikendalikan oleh anggota-anggota presidium yang jumlahnya cukup kecil. Apabila dibandingkan dengan jumlah daripada rakyat dan presidium, ini pun mendelegasikan atau melimpahkan kepada sekjen dan wakil-wakilnya. Selanjutnya, sistem pemerintahan anarki. Anarki berasal dari an dan archia, yang berarti tidak tertib atau kacau balau dan kekuasaan yang berasal dari bahasa Yunani. Maka, anarki mengandung arti suatu kekuasaan, suatu pemerintahan yang penuh kekacauan. Sehingga segala ketentuan ataupun peraturan-peraturan dan hukum-hukum negara tidak dapat dijalankan. Jadi, di dalam anarki atau sistem pemerintahan anarki, maka pemerintahan itu tidak dapat lagi menjalankan fungsinya karena negara atau masyarakat berada di dalam keadaan kacau. Rakyat dalam negara tersebut sudah tidak bias lagi dikendalikan dan berbuat kehendaknya sendiri. Jadi, di dalam negara tidak ada lagi tertib politik, tertib sosial, tertib administrasi, tertib ekonomi, maupun tertib keamanan, semuanya berjalan tanpa arah, sehingga menimbulkan kekacauan di mana-mana. Pemerintahan anarkis seperti kehilangan wibawanya ataupun kekuasaannya pada keadaan semacam ini. Biasanya timbul orang kuat yang mampu mengendalikan situasi. Biasanya orang ini menggunakan kekuasaan tangan besi sehingga seluruh kekacauan dapat diatasi dan negara menjadi dalam keadaan normal kembali. Sudah. Selanjutnya. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan Lydia, disilahkan. Baiklah, yang kelima, sistem pemerintahan tirani. Dalam pemerintahan tirani, selalu kekuasaan baik eksekutif, legislatif, yudikatif berada pada satu, yaitu sang tiran sendiri. Seorang tiran di dalamnya menjalankan pemerintahannya berlaku sewenang-wenang sehingga penuh menindaskan dengan kekerasan terhadap setiap yang melakukan atau membangkangnya. Hak asasi manusia dalam sistem pemerintahan tirani tidaklah diakui, mengingat pengakuan terhadap hak asasi manusia mendapatkan konsep sama dengan adanya pengakuan terhadap kaum pembangkang atau disiden. Dalam sistem pemerintahan tirani tidak lagi dijalankan atas dasar hukum, melainkan atas dasar kekuasaan. Oleh karena itu, dasar di antara sistem pemerintahan tirani dengan teori kedaulatan negara mempunyai kaitan yang sangat erat sekali, bahkan kekuasaan pemerintah tirani ditopang oleh teori kedaulatan negara. Selanjutnya, sistem pemerintahan aristokrasi. Aristokrasi berasal dari kata aristo yang berarti terbaik atau the best, yang berarti kekuasaan. Jadi, pemerintahan aristokrasi adalah pemerintahan di dalam suatu negara yang dijalankan oleh orang-orang terbaik, kualitas moral, kualitas pengalaman, kualitas mental, kualitas intelektual, sehingga tujuan pemerintah yang dikemukakan yaitu terwujudnya kehidupan yang terbaik dapat direalisasikan. Tetapi dalam sistem pemerintahan aristokrasi ini adalah konotasi bahwa aristokrasi dapat dipisahkan dengan feodalisme, yaitu terdiri dari kaum feodal
yang berarti dari turunan ningrat, sehingga negara itu menurut sistem harus diperintah oleh kaum bangsa atau kaum ningrat. Rakyat biasa tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam pemerintahan, mengingat rakyat biasa tidak akan mampu berpikir secara ideal dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, baik tugas-tugas politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, sistem pemerintahan aristokrasi pada zaman modern ini tidak ada yang menganutnya, mengingat negara dalam masyarakat pada saat ini sudah dipengaruhi dan berkembang sesuai dengan ajaran demokrasi hampir sama di dunia. Terima kasih, Rosi. Baiklah, dari presentasi tadi dapat kita simpulkan bahwa sistem pemerintahan terdiri dari gabungan dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Demikian apabila dilihat dari sisi etimologisnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas. Sedangkan secara umum, sistem merupakan suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan, dan apabila salah satu atau sebagian di antara komponen tersebut tidak atau kurang berfungsi akan mempengaruhi komponen-komponen yang lainnya. Lalu, adapun sistem pemerintahan ada bermacam-macam, yaitu sistem pemerintahan demokrasi, sistem pemerintahan timokrasi, sistem pemerintahan oligasi, sistem pemerintahan anarki, sistem pemerintahan tirani atau sistem kediktatoran, yang terakhir yaitu sistem pemerintahan aristokrasi. Mungkin demikianlah presentasi dari kami, dan terima kasih kepada Monica sebagai pemantau dalam presentasi kami pada sore hari ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.